Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa wawas yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggapan indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudera. Sedangkan, terminologis menurut beberapa ahli wawasan Nusantara adalah yang pertama, menurut Prof. Wan Usman, yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut GBHN 1998, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam TAP MPR yang dibuat Lemhanas 1999, yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kesimpulannya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu hakikat wawasan Nusantara. Apa sih pengertiannya hakikat wawasan Nusantara? Nah, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang selanjutnya yaitu Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Adapun asas wawasan Nusantara yaitu kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, kelompok golongan, suku bangsa, atau daerah. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek Trigatra. Aspek-aspek Trigatra dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah letak dan bentuk geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang bahasa asing dikenal sebagai Archipelago Kelvar. Indonesia secara geografis terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional, yaitu
Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk bisa berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan yang pergi meninggalkan wilayah. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam. Bentuk sumber daya alam ada dua, yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atau asas maksimal, lestari, dan berdaya saing. Aspek-aspek Pancagatra. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra yakni yang pertama ideologi. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Yang kedua yakni politik. Diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output. Yang ketiga, ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Yang keempat, sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi ketekunan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. Dan yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan demi membela Pancasila dan UUD 1945. Yang selanjutnya adalah hubungan antar gatra. Antara Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra terdapat hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik tersebut dinamakan korelasi dan interdependensi. Maksudnya adalah sebagai berikut. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung pada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah atau trigatra. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Kelemahan di salah satu gatra dapat menyebabkan kelemahan di gatra yang lain. Serta, ketahanan nasional Indonesia merupakan suatu resultante keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di semua bidang. Sedangkan untuk hubungan antar gatra antara lain, 1. Gatra geografi, 2. Antara gatra geografi dan gatra kependudukan, 3. Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam, serta hubungan antar gatra dalam Pancagatra. Astagatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempunyai peranan tergantung dari setiap gatra. Perhatikan penjelasan di bawah ini. Yang pertama adalah, gatra alamiah mempunyai peranan sama besar baik untuk kesejahteraan ataupun keamanan. Lalu, gatra ideologi politik sosial dan budaya mempunyai peranan sama besar untuk kesejahteraan ataupun keamanan. Lalu, gatra ekonomi relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan daripada untuk keamanan. Serta, gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan lebih besar untuk keamanan daripada untuk kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Beberapa peran serta warga negara adalah 1. Mendukung persatuan bangsa, 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Yang keempat, mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Yang kelima, mewujudkan kepentingan nasional, serta mengembangkan iptek yang dilandasi dengan iman dan takwa. Sekian dari kami kelompok 3. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.